masih Anda kembali bersama kami dalam Dialog TVRI. Saya mau ke Pak Paul, saya manggil Pak Paul juga, mohon izin. Pak, tadi Prof Budi mengatakan ini sebetulnya sudah darurat perumahan rakyat kita ini. Apa komentar Anda? Ya, kalau darurat perumahan tadi saya mengambil angka-angka dari Pak Profesor. Ini kan kekurangan rumah, konon katanya 15 juta. Sebetulnya angka ini berangkat dari perhitungan BPS, sensus BPS dari 13,6 pada tahun 2009. Dan betul tersuplai oleh teman-teman REI atau developer itu tidak pernah lebih dari 12.000 unit per tahun. Tapi kalau dari sisi penghunian, bukan memiliki tapi menghuni, ini kekurangan rumah juga pernah kita data sekitar 7,9 juta. Kalau dari menghuni, karena harus diperhitungkan juga orang-orang yang menyewa rumah, orang yang menumpang kan. Dan memang setiap tahun backlog perumahan, kalau itu artinya memiliki, itu akan meningkat. Dan kalau peningkatan itu dikatakan darurat perumahan, saya kira itu bagi masyarakat berpenghasilan rendah ke bawah. Karena kita tahu sendiri, seperti dikatakan tadi, golongan muda yang sekarang tumbuh menengah atas itu sekarang nggak aneh lagi punya 4, 5, sampai 6 rumah, bahkan beli di luar negeri gitu. Karena itu kita melakukan upaya-upaya untuk darurat perumahan ini tidak hanya dari sisi formal melalui developer, tetapi juga melalui perumahan swadaya. Ini kita bantu. Bagi mereka-mereka yang sudah memiliki tanah, pemerintah itu memberikan bantuan sosial antara 15 juta per keluarga untuk membangun rumahnya sendiri. Kemudian untuk kalau dia pekerja, itu ada pinjaman uang muka perumahan. Dia bisa mengakses itu dan bisa memperoleh KPR-BTN. Untuk PNS itu ada Baper Tarum yang juga bisa diakses untuk uang mukanya gitu. Jadi beberapa skim ini memang perlu diketahui oleh masyarakat, tetapi sekali lagi karena tanah ini banyak hal yang berkaitan dengan tanah berumah, terutama tanah. Ini perlu dukungan dari seluruh pihak, termasuk BUMN, termasuk pemerintah daerah yang memiliki tanah dan termasuk juga badan usaha di daerah. Oke, Pak Sujana, ini kan waktunya tinggal beberapa tahun lagi ya, 6 tahun lah kita anggap untuk 2020. Sementara problemnya sepertinya banyak sekali. Kalau kita detail satu-satu, banyak turunannya, tapi paling tinggi mungkin di tanah kali ya. Dan itu sepertinya memang nggak selesai dari dulu. Ya, karena itu memang saya kira seluruh pemangku kepentingan yang concern dengan perumahan yang bergerak di ini, pemerintah, non pemerintah dan sebagainya, harus duduk bersama menyepakati national basic platform untuk perumahan itu kemana. Nggak ada waktu lagi ya. Semuanya punya potensi yang ada ya. Anggaran perumahan di 17 kementerian yang menangani ini itu rata-rata menaik terus 15 triliun. Mungkin Menpora karena tidak implementing kecil, hanya berapa ya, tapi memang 4, tapi di sana harus menjadi ujung tombaknya menciptakan, mendorong terjadinya sistem perumahan yang betul-betul tuntas, sehingga si masyarakat yang paling termiskin itu bisa mengakses berbagai instrumen-instrumen itu, apakah Baper Tarum atau ini. Ini sistemnya belum terbentuk dari dulu sampai sekarang. Kami juga dulu di Bappenas 20 tahun yang lalu bekerja untuk perumahan, ya keadaan pengamat juga lihat begitu. Jadi saya kira tidak mungkin perumahan dengan business as usual, membangun 10.000 rumah, 10.000 tower, 10.000 apa saja atau kumuh. Bukan itu masalah di negara ini. Sistemnya, kebijakannya harus clear, mekanisme dan sistemnya harus jelas sehingga semua orang tuh tahu di mana adanya. Karena yang dibantu pemerintah itu untuk masyarakat ini diintervensi hanya 20%, 80% orang Indonesia itu dia swadaya, tidak dibantu oleh siapapun. Masih angka begitu ya kan Pak ya? Jadi yang 20% ini yang dibantu. Nah sekarang untuk sistem perumahan nasional itu bagaimana? Ada housing trust fund-nya bagaimana? Ada sistem pembiayaan, ini yang harus dibentuk. Saya kira langkah pertama adalah harus kita saling percaya satu sama lain, curiga antar stakeholders, bikin konsensus, bikin sistem sekarang. Karena itu ya, kalau tidak kita tadi bukannya
krisis atau darurat perumahan ya, innalillahi perumahan nantinya saya kira itu. Terima kasih. Prof, ini kan katanya tadi dari awal saya mengatakan ini ada grand design, artinya ada secara nasional gerakan untuk Indonesia bebas kumuh 2020. Kalau kita bicara di tataran visi artinya sudah dimiliki. Nah kalau kemudian kita baru mau duduk rame-rame artinya kita setback dong. Sebetulnya tidak, jadi embrionalnya itu di beberapa sudah lintas kementerian itu sudah banyak dilakukan. Katakanlah begini, pertanahan, ini RUU pertanahan sedang berjalan juga. Tabungan perumahan juga demikian. Artinya sistem pembiayaan selama ini berbasis pada APBN sekarang mau dirubah melalui pemupukan dana murah jangka panjang. Ini sedang digarap RPP-nya mengenai misalnya dalam bentuk tabungan perumahan rakyat. Ini sedang diproses ya, sehingga embrional untuk menuju ke sana itu sudah cukup banyak. Sehingga kalau political will-nya itu jalan, itu akan jalan. Karena begini, misalnya tanah, kita punya yang namanya Undang-Undang Pokok Agraria. Betul. Pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa tanah itu bukan komoditas, tapi sebagai fungsi sosial. Sehingga yang harus dilakukan adalah redistribusi tanah secara berkeadilan. Betul. Tapi kenyataannya sekarang tidak seperti itu. Nah, untuk itu nanti ada yang namanya Undang-Undang Pertanahan. Ada juga ini yang sedang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri adalah RUU Perkotaan. Sebenarnya ini perangkatnya sudah disiapkan, bahkan Perumnas sebagai satu-satunya lembaga BUMN yang bergerak di bidang perumahan pun itu ada konsep yang namanya PSA, Public Service Obligation. Jadi kewajiban untuk pelayanan publik, harusnya dia mendapatkan insentif dari pemerintah. Tapi kenyataannya di dalam praktek ya, dia anggarannya juga terbatas sekali. Sehingga Perumnas saat ini kan bergeser fungsinya, dia beralih lebih banyak ke perumahan komersial. Ini artinya apa? Bahwa itu harus didudukan lagi sesuai dengan kitohnya ya, bahwa Perumnas adalah kalau mau belajar ke negara tetangga itu kan ada yang namanya Housing Development Board. Badan itu artinya harus diperkuat, bukan berarti ini nanti tidak optimum terus diambil alih oleh lembaga-lembaga, bentuk lembaga baru lagi, nanti lebih runyam lagi, tapi terlalu banyak lembaga. Iya, dan lembaga lagi. Dan ini embrio ke sana sudah ada sebenarnya. Tinggal nanti, makanya seperti tadi Mbak Desi katakan bahwa ini tidak dari nol kita. Jadi RUU-nya sedang kita siapkan, insya Allah nanti dalam waktu tidak terlalu lama sudah bisa terrealisir ya. Ada RUU-nya, ada RPP-nya, skemanya tapi pun tetap sudah siap. berada di tangan eksekutor. Ada, walaupun ada payung hukum, kalau eksekusinya Betul tidak berani kan percuma juga, Prof. Ya, dan memang kuncinya di koordinasi ya. Sekali lagi kita katakan bahwa posisinya sentral, bukan sektoral. Oke, Prof, ada yang menarik tadi mengenai redistribusi kepemilikan lahan, lahan tanah yang kalau kita lihat sekarang mungkin hanya segelintir orang kaya di Indonesia yang kemudian bisa memiliki lahan, memiliki tanah yang luar biasa banyaknya, dan itu dibiarkan menganggur. Memang sebenarnya sudah ada beberapa undang-undangnya pun sudah ada kata-kata tentang tanah terlantar, tapi sekali lagi itu kan langsung di RI satunya ya. Nanti harus presiden yang melalui kepresnya akan menunjukkan. Sekarang itu masih belum bisa. Artinya kalau memang political will-nya siap, itu nanti ada yang namanya redistribusi. Karena data menunjukkan ini dari BPN ya 2010, 0,2% penduduk Indonesia itu menguasai 56% aset nasional, di mana 87% di antaranya adalah tanah dan 7,2 juta itu dalam keadaan terlantar. Ini artinya kita tuh punya aset tapi tidak bisa dimanfaatkan, sehingga melalui pencadangan tanah ada itu, tapi diatur political-nya, keberpihakannya harus ada. Prof, kalau kita bikin, saya nggak tahu di luar sana, mungkin Pusperkim pernah melakukan penelitian, mungkin ada satu negara yang bisa kita jadikan benchmark, bagaimana kemudian mereka mengatur kepemilikan lahan ini, bisa diceritakan? Jadi begini, memang fungsi tanah kita itu sebenarnya perangkatnya sudah ada dan sudah tahu bahwa tanah, bahkan di negara tetangga saya tidak perlu menyebut ya, itu rumah pun itu tidak bisa dijadikan sebagai komoditas. Fungsinya kalau di kita kan rumah dan tanah itu kan sudah komoditas, sehingga kata-kata atau istilahnya dekomodifikasi itu ya sudah cukup lama, tetapi pada tataran implementasi susah. Sehingga kalau memang ada political will seperti itu, dekomodifikasi menjadi ini, sehingga ada berbagai kebijakan ya, meskipun nanti pada bagian mungkin Pak Paul lebih ini. Misalnya ada rumah itu ada namanya KPR inden ya, itu untuk mengurangi risiko spekulan. Tetapi itu juga harus dilihat juga, itu akan berdampak terhadap kalau pengembang menengah ke atas tidak apa-apa, pengembang menengah bawah di mana pasarnya itu sangat ditentukan oleh KPR inden ini, dan nanti akan merentet itu mulai dari kredit konstruksinya juga terkena, sehingga pemerintah yang saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan termasuk yang di kawasan kumuh itu nanti ditambah lagi yang sudah diserahkan, artinya yang pengembang atau mungkin sektor swasta ini kan juga kebebanan untuk menyelesaikan masalah ini juga. Kalau dengan kebijakan BI ini dia juga akan susah, jadi pengembang-pengembang yang bergerak di menengah ke bawah akan rontok dengan sendirinya. Ini artinya
bahwa tidak tunggal itu kebijakan itu dilihat bagaimana dampaknya kemudian. Gitu. Pak Pol, ada yang mau ditanggapi terkait dengan pernyataan Prof? Ya, pertama-tama yang mengenai Perumnas tadi Pak. Jadi memang Perumnas sekarang tidak meninggalkan misinya sebetulnya, tapi untuk yang komersial memang ditangani oleh anak perusahaan Pak. Dan itu memang salah satu cara agar Perumnas ini bisa survive. Kenapa? Karena Perumnas sendiri sudah mengajukan PSO sejak 3 tahun lalu dan tidak pernah diberikan gitu. Berbeda dengan BUMN yang lain. Makanya tadi kata Prof tidak tunggal. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang kan ada loan to value, kebijakan dari Bank Indonesia yang membatasi plafon KPR. Itu memang salah satu cara untuk mengerem pertumbuhan kredit di sisi komersial. Tetapi kita coba lihat nanti apakah memang setelah itu direm dan apakah nanti pengusaha-pengusaha properti itu akan berpindah untuk membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Belum tentu juga gitu. Karena tidak menguntungkan juga mungkin. Karena marginnya kecil. Betul. Sementara dari sisi lain, katakanlah dari sisi perizinan, dari sisi sertifikasi tanah, mereka-mereka yang membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini masih diperlakukan sama dengan mereka yang membangun komersial. Mereka dikenakan perizinan yang sama, proses yang sama, persyaratan yang sama, retribusi yang sama gitu. Makin nggak berminat pengembang. Makin nggak berminat. Kemudian ini juga perlu ada percepatan. Katakanlah proses KPR. Proses KPR itu kan menurut aturannya bisa 2 minggu, tetapi kenyataannya bisa lebih lama. Dan ini semua untuk membangun rumah MBR itu yang diperlukan adalah kecepatan supaya turnovernya bisa cepat gitu. Makin lama dia makin sedikit marginnya, makin habis gitu. Nah, ini harusnya juga saya sebagai orang pemerintah, karena banyak pihak yang terkait termasuk pemerintah daerah dalam hal perizinan, perbankan dalam hal KPR-nya, mestinya semua digerakkan untuk melakukan percepatan dan satu langkah semua gitu. Pak Sujana, untuk Indonesia Bebas Kumuh 2020 ini leading sektornya di mana? Siapa? Ya, memang sulit Jalan sendiri-sendiri juga masih. Iya, jadi saya pikir harus Perlu penguatan nggak Pak di situ? harus ada istilahnya cara yang out of the box ya, tidak kerja sektoral masing-masing, tapi bersama-sama dan masuk diintegrasikan di dalam ini. Ini nggak perlu bikin lembaga baru juga? Tidak perlu. Penanganan kumuh nggak perlu. Tidak perlu. Semuanya sudah ada saya sampaikan tadi ya. Jadi anggaran kita hitung kalau kita optimal itu cukup. Kemampuan teknologis informasi cukup ya. Yang belum itu adalah bekerja bersama-sama, spiritnya itu. Ya. Nah, karena itu kami dan Bappenas itu mendorong adanya membuat semacam quick win, lokasi-lokasi kita keroyok bersama. Ada proyek percontohan nggak? Ada 270. Dia kita fokus pada yang kumuh. Datanya juga dari Pak Pau, dari mana yang terkumuh di Indonesia kita jadikan pilot project untuk kita Untuk berapa keroyok. tahun? Untuk berapa lama pilot project ini? Ya, karena MP3KI ini kan tanggung jawab pemerintah Pak SBY, jadi sampai 2015 masih tanggung jawab anggaran kita tentukan. Jadi 2015 dalam rangka mengejar target pencapaian MDGs, kumuh kita coba percepat. Nah, ternyata tidak bisa hanya dengan pola-pola sektoral. Jadi ada satu konsep bersama, kemudian didorong tidak hanya pemerintah, dan kita keroyokan bersama. Kalau Pak Jokowi model belusukan, ini model keroyokan. Jadi perhubungan, misalnya bangun jalan yang tadinya bulan Desember, tapi kita dorong Januari atau PU, ya, kemudian sektor lain, sehingga pada saat yang sama, nah, di KESA itu namanya gerbang kampung ya, pola pengembangan gerakan membangun kampung, dan masyarakatnya itu dilibatkan. Ya. Kalau di PNPM di kawasan kumuh itu masyarakat yang membangun dan merencanakan sendiri. Ya. Jadi bottom up. Ya, bottom up. 14.000 kelurahan yang memang itu rata-rata kumuh, di PNPM dibantu, dan 2015 mereka menangani sendiri, meningkatkan kualitas lingkungannya. Oke, tapi saya kok agak khawatir Pak. Tadi Profesor mengatakan tahun 1920 itu sebetulnya sudah ada komitmen tentang laju perumahan ini. Nah, kalau misalnya dikatakan tahun paling tidak di akhir masa pemerintahan Presiden SBY ini juga paling tidak, walaupun tidak 100%, adalah kelihatan hasilnya. Iya, iya. Gimana Pak? Baik, itu saya kira kita sekarang ini memang menindaklanjuti arahan Pak Wapres ya. Jadi Pak Wapres kita menjelang akhir kabinet ya,
kita harus pertanggungjawabkan, betulkah yang kita tangani ini, yang khususnya kami di kemiskinan, program kemiskinan yang 57 program ya dikelola oleh 27 kementerian ini benar tidak bisa menurunkan kemiskinan. Jadi ada audit sosial, bukan hanya audit keuangan, audit yang rutin, audit betul tidak apa yang kita lakukan ini betul-betul tepat sasaran ke orang miskin atau apa, termasuk juga BLSM betul tidak kita sedang lakukan. Dan saya kira memang sudah waktunya seluruh sektor termasuk perumahan kita audit apa yang telah kita tangani. Betulkah kebijakan kita, instrumen kita, program kita ini betul-betul menyentuh mereka yang termiskin dari miskin, the poorest among the poor dan sebagainya. Bulan Maret 2013 Pak Wapres sudah memberikan arahan itu, jadi ya kita tindak lanjuti sehingga kita pertanggungjawaban setelah nanti tutup warung istilahnya 2014 ini memang ada yang baik, ada yang tapi PNPM sedang kami lakukan. Oke, Prof, sesuatu yang ada di manage itu memang harus bisa diukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Tadi kata Pak Sujana paling tidak di akhir 2014 ini akan dipertanggungjawabkan nih kepada pemberi amanah. Ya, menurut Anda peta jalan itu sudah siap belum atau bagaimana? Dalam berbagai diskusi itu sebetulnya tahun lalu itu